Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkan menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan keberkahnya oleh Allah. Di antara poin yang paling penting dalam menentukan diterima atau tidaknya tahajud adalah dari sisi niat tulus beribadah kepada Allah, serta melaksanakannya dengan penuh kekhusyukan seolah-olah sedang menghadap langsung memohon yang terbaik kepada Allah dalam setiap sholat tahajud. Terlepas dari itu semua, ada tanda-tanda khusus yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan tahajud berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda tersebut menurut para ulama adalah mudahnya seseorang dalam mendapatkan tempat terbaik di dunia dan akhirat. Ketika orang lain harus susah payah dan sampai dimusuhi oleh orang lain untuk berada di tempat atau posisi terbaik di dunia, tidak dengan ahli tahajud yang jalannya akan selalu Allah mudahkan. Dalam setiap langkahnya, Allah juga akan bimbing ahli tahajud untuk mendapatkan yang terbaik serta halal. Kemudian yang tak kalah dahsyatnya adalah dijamin oleh Allah akan dijaga dari niat-niat buruk orang lain. Berikut ini adalah tanda sholat tahajud berhasil diterima oleh Allah. 1. Merendahkan diri. Indikator pertama bahwa sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika sholat dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Artinya, sholat yang dilakukan dengan khusyuk, mendalam, penuh rasa takut, dan tunduk di hadapan Allah. Orang-orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah inilah yang merupakan tanda bahwa ibadahnya diterima. Contohnya adalah Ali bin Abi Thalib. Setiap kali hendak melaksanakan sholat, tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat pasi. Suatu ketika, seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau terlihat demikian, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Apakah kamu tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan menghadapi waktu amanah?" Beliau melanjutkan, sholat adalah amanah dari Allah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung untuk memikulnya. Namun, mereka menolaknya karena khawatir tidak mampu menunaikannya dengan baik. Sekarang, aku yang memikul amanah itu. Tak jauh berbeda dengan Ali, Khalifah Umar bin Khattab, yang dikenal sangat gagah berani dan bahkan ditakuti setan, selalu bercucuran air mata setiap kali melaksanakan sholat. 2. Menahan nafsu. Tanda kedua dari diterimanya sholat seseorang adalah ketika sholat tersebut mampu menjadi alat kontrol yang efektif dalam mengendalikan hawa nafsu. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu berarti dapat memenangkan jihad al-akbar, jihad yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya hanya akan membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti, ada orang yang membawa sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sholatnya diterima dengan cara dilipat-lipat seperti pakaian yang kotor dan usang, lalu dilemparkan ke wajahnya." 3. Banyak berzikir. Tanda ketiga bahwa sholat tahajud seseorang diterima adalah ketika sholat tersebut memotivasi dirinya untuk semakin sering berzikir dan mengingat Allah, serta mendorongnya untuk terus menambah amal ibadahnya. Orang yang dirinya senantiasa menghadap Allah di waktu sepertiga malam, ia akan sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Ia akan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah sebagai bekal kelak di akhirat. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. 4. Kesalehan sosial.
Solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membawa dampak positif pada diri sendiri, tetapi juga membentuk pribadi yang soleh secara sosial. Ini tercermin dari kepedulian seseorang terhadap kondisi orang-orang di sekitarnya. Mereka yang solatnya diterima akan menunjukkan perhatian khusus kepada anak yatim, fakir miskin, korban bencana, dan siapa saja yang memerlukan bantuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, sedangkan orang yang bakil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." 5. Terjaga kesehatan jiwa dan raganya. Ciri-ciri orang yang sholat tahajudnya berhasil diterima selanjutnya adalah akan terjaga kondisi kesehatan jiwa dan raganya. Orang yang rutin melakukan sholat tahajud akan mempunyai tubuh yang sehat, dan lebih hebatnya lagi ia tidak mudah terserang penyakit. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Sholat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh." Hadis riwayat Ahmad. 6. Wajahnya bercahaya. Tanda sholat tahajud diterima Allah yang selanjutnya adalah wajahnya akan memancarkan cahaya keimanan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa yang banyak selalu bersikap husnuzon. Misalnya ketika ia meminta sesuatu, tetapi tidak kunjung dipenuhi oleh Allah, maka hal itu membuat seorang ahli tahajud melakukan introspeksi diri. Apakah hal yang diminta adalah hal yang buruk, atau ia sebenarnya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut? Seorang ahli tahajud dengan mudah bisa berprasangka baik kepada segala keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang ahli tahajud tahu bahwa Allah adalah Zat yang Maha Tahu. 8. Disiplin. Bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin membutuhkan niat yang matang. Maka, dengan melaksanakan tahajud, ahli tahajud dilatih untuk hidup secara disiplin, sebab ia harus memotong jam tidurnya pada waktu tertentu untuk melaksanakan tahajud. Untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka ia harus tidur lebih awal. Oleh karena itu, ia juga selalu peka akan berjalannya waktu. Dalam aktivitasnya sehari-hari pasti ia akan memperlakukan pengorganisasian waktu dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, rendah hati. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari, ketika banyak orang tertidur. Amalan ini dilakukan pada waktu yang sepi. Maka dari itu ketika melaksanakan sholat, tidak banyak orang yang tahu. Bahkan bisa jadi hanya ahli tahajud itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini merupakan cikal bakal dari ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud, yaitu kerendahan hati. Orang lain tidak perlu tahu bahwa seseorang melaksanakan sholat tahajud, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalnya berdakwah atau memberi contoh. Sebenarnya semua ibadah yang berhukum wajib maupun sunnah, memang tidak diperbolehkan untuk riya. Akan tetapi, sholat tahajud merupakan amalan yang tepat untuk dilaksanakan tanpa diketahui orang lain. Sehingga pada akhirnya, kerendahan hati ini dapat berpengaruh pada amalan-amalannya yang lain. Ia tidak perlu menunjukkan bahwa ia telah bersedekah atau amalan lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun kesimpulannya adalah, orang-orang yang berhasil melaksanakan sholat tahajud dan diterima oleh Allah adalah mereka yang mampu beribadah dengan istiqomah semata-mata mengharapkan ridho ilahi. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika Anda mengaku rutin tahajud, apakah ada tanda-tanda tersebut dalam diri Anda? Jika tidak, artinya ada yang salah dari sholat tahajud yang Anda lakukan. Lakukanlah ibadah semata-mata karena Allah dan bukan karena lainnya. Senantiasa perbaiki kualitas ibadah kepada Allah, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.